A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Bapak Agung Heru Setiawan selaku Direktur Dompet Al-Quran dan juga Bapak Agung Puji Utomo yang alhamdulillah barusan telah menyampaikan sambutannya yang luar biasa, sangat menginspirasi juga pada para panitia dan peserta Zoom. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama, saya mohon maaf tadinya saya siapkan laptop ya, cuma ya qadarullah ada bermasalah sedikit. Tadi ada saya siapkan slide. Yang kedua, bahwa ini dompet Al-Quran sebuah gerakan yang luar biasa, ya. Insya Allah inilah yang kemudian yang kata Allah dalam Al-Quran, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka itulah yang akan mendapatkan pahala unlimited, pahala yang tidak terbatas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan Bapak Ibu berdonasi Al-Quran, coba bayangkan ada berapa pahala yang Bapak Ibu dapatkan. Ketika orang membaca Al-Quran itu bukan cuma sekali dua kali kan. Bahkan salah satu mukjizat daripada Al-Quran ialah manusia tidak pernah bosan untuk membaca. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Bapak Ibu kalau baca novel, baca buku, sekali dua kali udah bosan. Tapi Al-Quran salah satu mukjizatnya ialah orang nggak pernah bosan untuk membaca. Itulah mukjizat Al-Quran. Nah, setiap Al-Quran yang dibagikan, tentunya pahala itu akan mengalir ke rekening kita. Jadi dia menjadi investasi akhirat. Apalagi insya Allah memasuki bulan suci Ramadan, tentunya banyak hal-hal yang perlu kita persiapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para jemaah Zoom, dimanapun berada, yang pertama yang harus saya sampaikan pada Zoom kali ini bahwa mempersiapkan bulan suci Ramadan, ini kita mau kedatangan tamu agung nih. Misalnya. Kalau Bapak Ibu kedatangan tamu istimewa, tentu sebelum tamu itu datang, itu ada persiapan. Ada penyambutan. Marhaban ya Ramadan. Tamu istimewa itu sebentar lagi insya Allah akan datang, tentu kita menyambutnya sebaik-baiknya. Nah, di dalam bulan suci Ramadan kita berfastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Yang namanya perlombaan itu pasti kita menginginkan sebuah kemenangan. Makanya di akhir Ramadan, pada hari Idul Fitri, kita mudah-mudahan mendapat kemenangan di hari Idul Fitri. Menang melawan hawa nafsu, menang dalam beribadah, menang dalam perlombaan itu. Apa misalkan gini, ini Ramadan berapa lama lagi ya? Sekitar nggak cukup sebulan kali ya? Ya nggak cukup sebulan. Anggaplah begini, misalkan ada permainan sepak bola. Ya. Permainan sepak bola yang akan bertanding 1 bulan kemudian. Tentu nggak mungkin langsung masuk lapangan. Pasti sebelumnya itu ada pemanasan, ada latihan. Coba bayangin kalau misalkan langsung masuk lapangan, itu nggak bisa bertanding. Baru muter 1 kali udah KO kan. Nah, demikian pula berlomba di dalam bulan suci Ramadan. Tentu sebelum kita masuk dalam bulan suci Ramadan itu mesti ada pemanasan, ada warming up-nya, ada pelatihannya. Mulai dari sekarang kita berlatih untuk membaca Al-Quran. Kita berlatih untuk berpuasa sunnah. Kita berlatih untuk
sholat malam. Jadi mulai dari sekarang kita mesti melatih semua itu sehingga ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, nah, itu kita nggak kaget. Kita udah terbiasa dengan puasa, kita udah terbiasa dengan salat, kita udah terbiasa dengan amalan-amalan tersebut. Nah, Bapak Ibu jemaah Zoom yang dirahmati Allah, nah, yang pertama sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan ialah perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah. Banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana selama ini kita mungkin jauh dari perintah Allah, kita sering lalai dalam melaksanakan perintah Allah. Mungkin kita salat tapi salatnya kita hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja. Salatnya kita bukan betul-betul dari hati yang paling dalam. Mohon maaf. Mohon maaf karena sebentar lagi ini ada syuting ya. Pertama, perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita ada salah, ada khilaf. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Yang kedua ialah hablum minan nas, saling memaafkan di antara sesama. Jadi sebelum memasuki bulan suci Ramadan, antara tetangga kita, antara kawan kita, teman sekantor, teman sahabat, mestinya kita saling bermaaf-maafan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Bukan nanti pas Idul Fitri baru bermaaf-maafan, bukan. Mestinya sebelum memasuki bulan Ramadan kita mesti saling bermaaf-maafan. Karena gini, sholat taubat itu, ketika kita sholat taubat, itu yang diampuni ialah dosa kepada Allah. Tapi dosa kepada manusia itu belum diampuni oleh Allah sampai kita saling bermaaf-maafkan. Jadi sholat taubat itu yang dihapus ialah hablum minallahnya, hablum minannas enggak. Karena kalau urusan manusia dengan manusia, nanti selesainya kalau urusannya manusia dengan manusia. Misalkan ibu pinjam duit sama tetangga 10 juta. Habis itu malamnya sholat taubat, nangis-nangis. Besoknya ketemu tetangga, ditagih, kenapa nggak bayar hutang? Katanya udah bersih, udah suci, udah sholat taubat. Nah, itu nggak bisa karena itu urusan manusia dengan manusia. Harus diselesaikan. Kalau urusannya manusia dengan manusia berarti menyelesaikannya juga antara manusia dengan manusia. Jadi sebelum memasuki bulan suci Ramadan, saling bermaaf-maafan, terkhusus kepada kedua orang tua kita, terkhusus kepada kedua orang tua. Ya, kalau kedua-duanya masih hidup, ya kalau misalkan jauh ditelepon atau dikunjungi. Kalau misalkan keduanya atau salah satunya udah tiada, itu didoakan. Ingat, berinfak, bersedekah, berwakaf itu afdalnya atas nama orang tua. Atas nama orang tua. Kenapa? Kalau kita berwakaf atas nama orang tua, itu pahalanya double. Orang tua dapat, kita juga dapat. Bapak Ibu kalau misalkan berangkat haji dan umrah, itu ada di depan Masjidil Haram, itu ada hotel ya, punya jam dinding yang besar itu jam hotel Zamzam ya, Pullman Zamzam. Itu jam dindingnya itu bingkainya aja itu 46 meter persegi. Dan di situ sebetulnya itu adalah hotel wakaf. Jadi di situ tertulis Al-Waqaf Al-Malik Abdul Aziz lil Haramain Asy-Syarifain. Hotel itu adalah wakaf Raja Abdul Aziz untuk pembangunan dua masjid. Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Makanya di Masjidil Haram itu nggak ada kota amal, Bu. Nggak kayak di kampung kita, di mana-mana ada kota amal. Di sana enggak. Kenapa? Karena royalti dari hotel itu, itulah yang dipakai untuk pembangunan dua masjid. Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi.
Namun yang unik adalah di situ tertulis bahwa hotel itu wakaf Al-Malik Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz. Padahal yang berwakaf bukan Raja Abdul Aziz. Siapa yang berwakaf? Yaitu anaknya yang bernama Abdullah bin Abdul Aziz, saudara Raja Salman. Kenapa dia berwakaf atas nama orang tua? Alasannya itu tadi. Kalau kita berwakaf atas nama orang tua, pahalanya double. Kita dapat, orang tua dapat. Makanya Bapak Ibu, kalau misalkan berwakaf nanti Al-Quran atau apa, usahakan niatkan atas nama orang tua kita. Karena orang apalagi orang yang sudah tiada, itu harapannya sangat-sangat berharap pahala sedekah. Dalam Al-Quran jelas dijelaskan bahwa orang yang sudah tiada, mereka berdoa kepada Allah, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, andaikan engkau tangguhkan kematianku, engkau berikan aku kesempatan untuk hidup kembali ke dunia, fa asaddaq. Saya ingin bersedekah. Mereka nggak katakan, fa usalli, saya ingin salat. Mereka nggak katakan, saya ingin haji. Mereka nggak katakan, saya ingin puasa. Tapi mereka katakan, fa asaddaq, saya ingin bersedekah. Kenapa? Karena kalau orang yang meninggal tadi hidup, kemudian dia sholat 2 rakaat lalu meninggal, maka yang didapatkan 2 rakaat pula. Kalau ia puasa sehari, setelah itu ia meninggal kembali, maka puasanya juga sehari juga yang dia dapat. Tapi kalau ia bersedekah, berinfak, berwakaf, wakaf Al-Quran misalnya, maka setelah itu ia kembali menghadap kepada Allah, maka pahalanya akan terus menerus mengalir. Dan juga ini yang penting juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu, khususnya yang punya anak ya. Jadi anak kita itu usahakan kitalah yang mengajar mereka membaca Al-Fatihah. Kitalah yang ajari anak kita untuk membaca Al-Fatihah. Kenapa? Kalau kita yang ajari anak kita membaca Al-Fatihah, ketika ia kemudian dewasa nanti, setiap kali ia sholat, setiap kali ia membaca Al-Quran, setiap kali ia membaca suratul Fatihah, maka pahala itu akan terus-menerus mengalir kepada kita yang mengajarkan. Jadi kalau bisa, kalau misalkan mau bawa ke guru mengaji, usahakan Al-Fatihahnya kita dulu yang ngajarin. Ataukah huruf hijaiyah, alif, ba, ta, ta. Kenapa? Karena setiap ia membaca Al-Quran, setiap huruf Al-Quran yang ia baca, maka pahala itu akan terus-menerus mengalir kepada orang-orang yang mengajarinya. Kalau orang tuanya yang ngajarin, berarti orang tuanya itu akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa kali coba kalau misalkan dia udah dewasa, dia sholat minimal 17 rakaat sehari semalam, minimal 17 kali dia membaca Al-Fatihah. Dan itu pahalanya akan mengalir terus-menerus kepada orang yang mengajarkan Al-Quran. Makanya sebetulnya guru mengaji itu, kalau dia ikhlas, itu luar biasa pahalanya. Itu orang kaya di akhirat, insya Allah. Karena betapa banyak orang-orang kita ajari membaca Al-Quran. Oke lah, kalau misalkan kita sibuk, nggak sempat mengajari membaca Al-Quran, cukup berwakaf Al-Quran. Setiap orang yang membaca, maka setiap huruf-huruf yang mereka baca, pahalanya akan terus-menerus mengalir kepada orang-orang yang telah mewakafkan Al-Quran itu. Nah, intinya adalah, jadilah orang baik, jangan pernah pesan untuk menjadi orang baik, karena hanya orang-orang yang beramal saleh yang tidak menyesal di hari kemudian. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Nah, itu yang kedua tadi. Pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas, saling bermaaf-maafan sebelum masuk ke bulan suci Ramadan. Yang ketiga persiapan ilmu. Nah, ini juga penting. Sebelum kita masuk di bulan suci Ramadan, mesti ada ilmu tentang puasa, ilmu tentang salat, ilmu tentang Ramadan, sehingga kita beribadah, kualitas ibadah kita itu bisa lebih meningkat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun,
Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Segenggam pasir tentu jauh berbeda dengan segenggam mutiara. Orang yang berilmu tentu jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu sama-sama puasa, sama-sama sholat, akan tetapi tentu antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu itu nilai pahalanya jauh berbeda. Misalkan rukun-rukun puasa, terus taraweh dan lain sebagainya itu mesti didasari dengan ilmu. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, memasuki bulan suci Ramadan mesti ada program Ramadan. Untuk apa ini program Ramadan? Agar supaya dalam bulan suci Ramadan itu lebih terarah. Misalkan gini, kita memprogramkan akan khatam berapa kali misalnya. Anggaplah kita akan khatam 2 kali atau 3 kali misalnya. Kalau khatam 3 kali berarti programnya minimal 1 hari 3 juz berarti ya. Maka itu programnya kalau jadi berawal dari niatnya mau berapa kali misalnya. Khatam Al-Quran berapa kali. Ya, itu harus diprogramkan sehingga bulan suci Ramadan itu betul-betul maksimal, betul-betul kita maksimalkan waktu yang ada sehingga nggak terbuang sia-sia. Karena kalau nggak ada program, itu kadang kita males, kadang kita jenuh dan lain sebagainya. Di bulan Ramadan misalnya, ini kita mau menggalang dana untuk program Al-Quran berapa, di mana, amal-amal sosial, itu harus diprogram semuanya. Ya, diukur kemampuan kita, diukur dengan kesempatan yang ada, waktu yang ada, itu mesti terarah sehingga di bulan suci Ramadan itu nggak banyak waktu yang terbuang, Maka Bapak Ibu jamaah Zoom yang dirahmati Allah, itulah yang mesti kita persiapkan di dalam memasuki bulan suci Ramadan. Namanya marhaban ya Ramadan. Marhaban itu kita lapang. Maksudnya lapang itu waktu yang lapang. Harus kita lapangkan waktu di dalam bulan suci Ramadan. Yang kalau tadinya di luar bulan suci Ramadan mungkin kita sholatnya agak cepat, ngajinya juga waktunya kurang. Di dalam bulan suci Ramadan mesti diluangkan waktu. Akan tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia. Tapi jangan dianggap bahwa nanti kita memaksimalkan ibadah hanya di bulan suci Ramadan. Jangan. Kenapa? Bagi hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba, mereka itu nggak mampu membedakan lagi mana bulan suci Ramadan dan mana bukan bulan suci Ramadan. Baginya sama saja. Mereka senantiasa ingin mempersembahkan persembahan terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di bulan suci Ramadan itu pahala ibadah kita itu dilipat gandakan. Misalkan salat sunnah yang dikerjakan di dalam bulan suci Ramadan itu bagaikan salat wajib yang dikerjakan di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau misalkan mungkin waktu remaja, mungkin waktu ya masih zaman-zaman masih remaja dulu, kita mungkin ada salat yang bolong dan lain sebagainya. Nah, perbanyak salat sunnah di bulan suci Ramadan. Jadi dia akan nambal salat-salat yang bolong. Begitupun ibadah-ibadah yang lain, ya. Ibadah-ibadah yang lain, bacaan Al-Quran. Kalau di luar bulan suci Ramadan, kata Nabi SAW, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. La aqul alif lam mim harfan wa lam harfan wa mim harfan." Jadi kata Nabi SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah."
Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka ia mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu punya 10 pahala. La aqul alif lam mim harfan, kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfan, walam harfan, wa mim harfan. Tapi kata Nabi, saya katakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau 3 huruf, 30 pahala. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf kali 10? Kalau kita membaca Al-Fatihah sampai waladhdallin, berapa huruf kali 10? Kalau kita membaca Al-Baqarah kali 10 hurufnya. Itu di luar bulan suci Ramadan. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Allah akan melipat gandakan. Apalagi Al-Quran yang dibaca di dalam sholat. Makanya Nabi kalau sholat sunnah itu ayatnya panjang, Pak. Panjang. Jadi Nabi kalau tarawihnya Nabi kan 8 rakaat, tapi panjang ayatnya, Pak. Panjang. Kenapa? Itu sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib baca Yasin 1 rakaat itu jamaah besok kabur. Kalau sholat sunnah itu disundahkan, dipanjangkan ayatnya, dipanjangkan bacaan. Kalau sholat sendiri, tapi kalau berjamaah jangan. Itu harus dikondisikan juga. Nah, kenapa? Karena Al-Quran yang kita baca di dalam sholat itu jauh perbedaannya di luar sholat, apalagi di bulan suci Ramadan. Maka pemirsa Zoom yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon maaf berhubung karena memang hari ini sangat padat sekali. Tadi subuh kami di TV One dan ini sebentar lagi di iNews TV. Pak Ibu bisa menyaksikan nanti program iNews TV pukul 12. Ini belum tidur juga jadi suara masih agak-agak ini ya. Saya mohon maaf. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini ada peningkatan ibadah daripada bulan suci Ramadan yang lalu, ya. Karena gini, banyak orang yang berdoa kepada Allah, banyak orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah pertemukan aku dengan bulan suci Ramadan, akan tapi tidak semua doa itu diijabah. Mungkin tetangga kita ada yang sudah berpulang ke rahmatullah, mungkin ada saudara kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita ini dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Kalau kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, alhamdulillah banget. Artinya doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana apalagi sejak COVID kemarin, Masya Allah banyak saudara-saudara kita yang berpulang ke rahmatullah dan tidak sempat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu mungkin masih ingat doa di penghujung Ramadan tahun lalu, ya Allah pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan berikutnya. Pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan berikutnya. Yang berdoa bukan cuma kita, tetangga kita, keluarga kita, sahabat kita, akan tetapi nggak semua diterima, nggak semua diijabah doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang meninggal, ada yang kecelakaan dan lain sebagainya, ada yang kena penyakit hingga berpulang ke rahmatullah. Tapi alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu kita nggak tahu, kalaupun kita berjumpa dengan Ramadan, kita nggak tahu apakah ini adalah Ramadan terakhir kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ibadah akhirat Pak, kalau ingin merasakan nikmatnya ibadah, setiap kali kita melakukan ibadah, yakinlah bahwa itu adalah ibadah terakhir yang kita lakukan. Setelah itu kita akan berpulang ke rahmatullah. Misalkan kita sholat, yakinlah itu adalah sholat terakhir yang kita lakukan. Sehingga nikmat itu akan terasa. Kita berjumpa Ramadan besok, insya Allah mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan, yakinlah bahwa itu adalah Ramadan terakhir kita di dunia. Setelah itu kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga gairah ibadah kita lebih semangat, lebih meningkat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan muncul dalam hati bahwa tahun depan ada lagi Ramadan, tahun depannya ada lagi, gak akan maksimal, yakin gak akan maksimal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kematian itu gak pandang tua, gak pandang umur.
Ya, cuma orang tua Pak, pilihannya cuma satu, mati tua, mustahil mati muda. Yang muda juga jangan berharap bisa mati tua, karena syarat mati itu nggak mesti tua, syarat mati itu nggak mesti sakit, syarat mati cuma satu, asal punya nyawa aja pasti mati, asal udah bernafas saja pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang punya jiwa, setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi sebetulnya sejak kita lahir kita sudah divonis pasti mati. Cuma bagaimana caranya kita mati ya wallahu a'lam. Jangan hanya berharap bagaimana hidup enak, tapi berpikirlah bagaimana mati enak. Mudah-mudahan insya Allah di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan pengampunan, Ramadan yang penuh rahmat, dan mudah-mudahan kita semua dibebaskan dari api neraka. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya. Dan perlu kami informasikan juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara kali ini. Kami juga sudah kirimkan terkait dengan company profile dompet Al-Quran Indonesia juga di kolom chat dan juga proposal kemana-mana. Tapi sebelum itu Ustaz Ervin mungkin di sini ada beberapa yang mau bertanya terkait bagaimana ibadah yang sebenarnya atau bagaimana usaha kita agar di bulan suci Ramadan ini semakin berkah. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan kepada Ustaz Ervin, kami silakan kami buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Baik Ustaz, ini sudah ada yang bertanya dari Umu, bertanya terkait dengan boleh disampaikan langsung mungkin kepada Umu Kembar yang mau bertanya, boleh? Boleh dinyalakan suara dan juga video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Maaf Ustaz, tadi saya lambat masuknya, jadi belum terlalu paham pembahasan yang pertama. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi Ustadz ngomong masalah wakaf ya. Nah, selama ini saya lihat itu Ustadz, kebanyakan orang mewakafkan Al-Quran kah atau tanah kah dan lain sebagainya itu ketika orang tua beliau atau mereka-mereka itu sudah wafat. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah boleh misalnya kita mewakafkan Al-Quran, tapi kita mengatasnamakan orang tua kita, atau suami kita, atau anak-anak kita, ketika beliau masih hidup. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umu Kembar. Boleh langsung dijawab Ustaz untuk pertanyaan dari Umu. Ya. Terima kasih Bu. Jadi memang kadang ada orang yang menganggap bahwa nanti setelah wafat baru kita boleh bersedekah, padahal enggak. Misalkan ibu bangun masjid lah misalnya atas nama orang tua, sementara orang tua masih hidup, enggak masalah. Justru itu jauh lebih baik Bu. Ya. Jadi enggak mesti bahwa orang yang dikasih wakaf itu orang yang udah meninggal, enggak mesti. Ya, misalkan itu adalah hadiah untuk orang tua kita, ya meskipun dia masih hidup, ya alhamdulillah kalau masih hidup Bu. Artinya gini, kalau orang masih hidup, pertama bisa kita kasih wakaf ataukah dia bisa berwakaf sendiri. Cuma kalau orang sudah mati, pilihannya cuma satu, menunggu kiriman wakaf dari kita-kitanya, menunggu kiriman doa dari orang yang masih hidup, menunggu kiriman sedekah dari orang yang masih hidup. Ya, tapi kalau mereka misalkan masih hidup kan, di samping kita bisa kasih wakaf atau berupa hadiah, dia juga bisa berwakaf sendiri. Ya,
Cuma kalau orang udah meninggal, ya harus kiriman dari orang keluarga yang misalkan yang masih hidup. Tapi nggak masalah Bu, nggak mesti bahwa mereka harus wafat, mereka harus meninggal dulu baru kita berikan wakaf. Ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Ini juga ada yang bertanya dari Deni Trinanda. Bagaimana menjaga keistiqomahan untuk kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amalan-amalan tertentu yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Ya, jadi sebenarnya melakukan amalan itu banyak Pak Bu ya, banyak. Cuma menjaga istiqomahnya ini agak sulit. Contoh kecil aja. Kita nggak usah berbicara soal amalan dulu. Kita berbicara soal sholat subuh dulu misalnya. Kalau misalkan kadang kita berat untuk sholat subuh, ya, misalnya tiap pagi bangunnya selalu kesiangan misalnya, kita riyadhah. Riyadhahnya coba 3 hari, seminggu, pokoknya misalkan sholat subuh setengah jam sebelum sholat subuh, pokoknya paksain bangun. Hari ke-8 itu udah otomatis, itu satu. Yang kedua, kadang-kadang kita misalkan melakukan amalan-amalan ibadah. Namun karena kesibukan dunia lah, apalah sebagainya, nah terkadang ini yang membuat kita lalai gitu kan. Misalkan dulunya kita habis maghrib selalu zikir kepada Allah sampai isya misalnya. Tiba-tiba karena banyak kesibukan, banyak apa dan lain sebagainya. Nah terkadang memang istiqamah itu berat. Jadi amalan yang dicintai Allah itu bukan amalan yang banyak, tapi amalan yang istiqamah, ya, yang istiqamah. Karena alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menguji kita itu ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya, bukan aktsaru amala, bukan yang terbanyak amalnya. Maksudnya gini, ada orang yang sedekah misalnya, dalam 1 tahun dia sedekah 2 juta misalnya. Tapi sedekahnya itu cuma sekali setahun. Ada orang yang sedekah 2.000, tapi setiap subuh. Ini lebih mulia nih. Meskipun 2.000, tapi istiqamah setiap subuh itu jauh dicintai Allah dibanding yang banyak, tapi tidak istiqamah. Jadi amalan itu nggak mesti banyak. Yang penting istiqamah. Misalkan tadi Ibu setiap subuh, apalagi sedekah subuh Bu, itu jangan ditinggalkan. Karena ada doa malaikat di situ bagi orang-orang yang bersedekah subuh. Ya. Itu Bu. Insyaallah luar biasa sekali nih Ustaz. Kemudian juga ada pertanyaan dari Hamdi Sukron. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan orang yang meninggal tapi masih memiliki hutang puasa? Apakah keluarga yang masih hidup berkewajiban mengqadha puasanya? Terima kasih Ustaz. Ya betul Bu. Ya, jadi misalkan nih, contohnya ada yang meninggal. Ibu kita meninggal misalnya, maka ahli warisnya, anaknya itu bisa mengqadha puasa daripada orang tuanya atau membayarkan fidyah. Orang tuanya kalau misalkan dulu waktu masih sehat, ada utang puasa atau ada utang fidyah yang belum terbayar, itu jatuhnya ke ahli waris, anaknya kah, suaminya kah, istrinya kah. Ya. Makanya ini perlu ada komunikasi. Misalkan gini, bukan cuma itu, setiap misalkan kita punya utang, itu mestinya disampaikan ke keluarga. Misalkan nih, makanya dalam Al-Quran itu setiap transaksi itu mesti dicatat, apapun itu, apalagi persoalan utang piutang, mesti dicatat. Kenapa? Karena suatu saat mungkin kita meninggal, ada catatan-catatan, oh ini utang piutang orang tua saya, oh ini utang piutang ibu saya misalnya. Karena ada kasus begini Bu, pernah terjadi. Jadi ada orang nih memang kerjanya
penipu gitu. Maksudnya ketika ada orang meninggal, dia kemudian datangi ahli warisnya. Oh, ibu kamu itu punya utang sama saya 5 juta. Kan nggak ada catatan. Ya ini nggak dibayar, takutnya emang ibunya punya utang, ya kan? Ternyata tetangga yang satu meninggal, didatangi lagi ahli warisnya. Lah, ibu kamu itu punya utang sama saya 7 juta waktu itu masih hidup. Akhirnya nanti ketahuan ketika ada beberapa orang yang meninggal dan itu ternyata fiktif. Jadi maksudnya bahwa ketika ada utang puasa kah, ada utang duit kah, itu mesti dikomunikasikan sama istri, sama keluarga sehingga ada catatan kita misalkan seseorang itu meninggal itu ada bukti seperti itu. Ya, demikian. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Sebelum kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, perlu kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta Zoom kali ini yang belum mengisi presensi kehadiran yang sudah kami share di kolom chat ataupun di WhatsApp yang sudah kami kirimkan. Kami mohon untuk segera mengisi terlebih dahulu. Dan kita berlanjut lagi mungkin karena ada beberapa pertanyaan yang masih banyak, mungkin 2 pertanyaan lagi ya Ustaz ya, yang akan kita jawab mungkin. Yang pertama pertanyaan dari Muhammad Komar Davi. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan puasa dan ibadah sunnah atau sholat tarawih di negara yang tidak memiliki waktu malam, seperti di negara Norwegia atau negara durasi yang siangnya lebih panjang daripada malamnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa puasa Ramadan menggunakan bentuk masdar syam, bukan saum? Apakah ada makna tersirat di balik ini? Ya, kalau yang bertanya begitu biasanya sudah tahu itu. Jadi kalau misalkan di negara-negara tertentu memang kita menyesuaikan aja. Jadi kan di mana kita tinggal ya kita menyesuaikan dengan daerah setempat. Karena memang di negara-negara barat, misalnya di Norwegia, di Inggris itu memang waktu siangnya itu lebih panjang dibanding waktu malamnya. Untuk sholat tarawih sendiri ya begitu misalkan meskipun singkat waktu malamnya, misalkan di Inggris itu berbuka mungkin sekitar jam 10 malam ya, 10 malam. Nah itu bisa tarawih. Maksudnya meskipun waktunya singkat tapi masih ada celah, masih ada waktulah untuk mengerjakan ibadah sholat tarawih. Dan memang tentu karena memang puasa itu kata Allah itu, jadi puasa itu nggak ada seperti sholat misalkan, siapa yang sholat berjamaah pahalanya 27 rakaat, siapa yang berangkat haji laisa lahu jazaa'un ilal jannah, siapa yang beramal saleh membaca Al-Qur'an falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, akan mendapatkan 10 pahala. Tapi kalau puasa enggak, puasa itu kata Allah itu adalah urusan aku dengan hambaku. Maksudnya bahwa kita ini sama-sama puasa, akan tetapi kadar kualitas puasa kita berbeda-beda. Ada puasa puasanya orang awam, ada puasanya orang hawas khusus, ada puasa orang hawas khususnya khusus. Kalau kita masih yang awam, mungkin kita meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, misalkan tidak makan dan tidak minum, ya kan? Tapi ngomongin orang masih, nah itu puasa awal. Tapi kalau udah misalkan menjaga lisan untuk tidak menggibah, menjaga mata untuk tidak melihat yang tidak baik, menjaga telinga, maka itu sudah masuk puasa khusus. Tapi kadang-kadang mata kita jaga, telinga kita jaga, mulut kita nggak menggibah, cuma hati kadang-kadang masih negative thinking sama orang, hati kadang-kadang masih suuzon sama orang, nah itu berarti masih hawas.
Tapi kalau hati udah terjaga, maka itu hawasul hawas. Itu puasanya orang yang khususnya khusus banget itu. Nah, kalau hati sudah terjaga. Karena kata Nabi SAW ini yang bahaya juga. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atashi. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali dua, lapar dan dahaga. Coba. Jadi dia puasa tapi dia menahan makan, menahan minum, memang yang didapatkan cuma dua, enggak menahan lapar dan dahaga. Dia enggak dapat pahala gitu. Apakah puasanya batal? Tidak. Karena dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Contoh, ini duren misalnya. Duren ini ya baunya bau duren, bentuknya juga duren, cuma begitu dibelah ternyata nggak ada yang bisa dimakan, udah banyak ulatnya misalnya, udah busuk lah. Sama dengan puasa, puasanya sah karena kan nggak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah tapi begitu dibuka pahala puasanya zong, nggak ada. Kenapa? Karena tadi banyak al-kadzib, berdusta, kemudian gibah dan lain sebagainya. Maka itu yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa, bukan membatalkan puasa tapi mengurangi pahala puasa. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Ini pertanyaan yang luar biasa sekali yang disampaikan oleh Fitriana. Assalamualaikum Ustaz. Bertanya, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Semoga dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustaz, setiap hari, setiap bulan dan setiap tahun ada naik turunnya catatan amal dan juga dosa yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dosa kita sudah terampuni, dosa masa lalu yang sudah tercatat tersebut sudah bersih dan kosong kembali ya Ustaz. Nah, luar biasa sekali Ustaz. Sebelum nanti dijawab, mungkin perlu kami ingatkan kembali lagi kepada Bapak Ibu untuk yang belum mengisi daftar hadir pesertaan kami mohon untuk segera mengisi, dan mungkin nanti juga setelah menjawab pertanyaan kali ini bisa diberikan pertanyaan Ustaz, satu pertanyaan yang mungkinnya nanti ada dua penanya atau dua penjawab pertanyaan yang tercepat di kolom chat akan kami berikan hadiah yang nanti akan dihubungi secara langsung oleh panitia. Mohon maaf, ini jaringan kurang bagus tadi. Bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya, setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun kita selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala amal perbuatan kita, dan banyak dosa-dosa yang telah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah di masa lalu dosa-dosa yang sudah tercatat dan kita sudah melakukan pengampunan atau sudah bertobat mungkin ya Ustaz ya? Kemudian apakah dosa-dosa itu sudah terhapus semuanya? Ya. Jadi makanya di bulan suci Ramadan itu ampunan Allah itu banyak. Ada yang dosa terhapus karena istighfar. Ada dosa yang terhapus karena penyakit. Ada dosa yang terhapus karena musibah, macam-macam. Kita biasa berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi ghafara, gufira itu juga ampunan Allah. Afun juga ampunan Allah. Biasa kita kalau duduk di antara dua sujud baca apa Bu? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi firli, ampuni aku. Nah, ampuni aku. Wa'fu anni juga ampuni aku. Bedanya apa? Ghafara, misalkan kita beristighfar. Istighfar itu ibaratnya kita punya dosa. Dosa itu nggak hilang. Dosa itu ditutup oleh Allah. Itu ghafara. Tapi kalau afun itu memang dihapus. Jadi kalau istighfar itu ibarat titip X gitu.
ditutup oleh Allah dosanya. Afun itu memang dihapus oleh Allah. Makanya salah satu amalan yang menghapus dosa itu adalah puasa di bulan Ramadan. Ya. Makanya Ramadan itu sendiri artinya membakar, ya. Membakar dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, apakah dosa yang misalkan dulu diampuni oleh Allah, kemudian kita berbuat dosa kembali? Bagaimana dengan dosa yang dulu? Jadi gini, tidak ada manusia yang bisa menjamin bahwa dia bisa lepas dari dosa, nggak ada. Orang yang bertobat itu dia hanya bertekad untuk tidak mengulangi, bukan menjamin dirinya untuk tidak mengulangi. Jadi kalau misalkan kita melakukan dosa, istighfar, memohon ampun kepada Allah, kemudian kita tergelincir lagi, ya mau gimana lagi, kita harus beristighfar lagi, memohon ampun lagi kepada Allah. Ya. Tergelincir lagi, kita harus memohon ampun kepada Allah. Karena maksiatnya orang yang berdosa ialah berputus asa dari rahmat Allah. Maksiatnya orang yang banyak ibadah ialah sombong dengan ibadah. Jadi kalau misalkan apalagi di bulan suci Ramadan itu Allah turunkan afun. Makanya doanya kita, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita berharap mudah-mudahan dosa itu betul-betul dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus. Kecuali satu hal, Bu, saya perlu ingatkan, kecuali dosa syirik. Nah, syirik ini karena dia dosa terbesar, nggak ada lagi dosa di atasnya. Kalau saya perlu mengingatkan ini, dosa syirik itu, jadi tadi saya sudah jawab itu ya, ini tambahan aja. Dosa syirik itu adalah dosa terbesar dan nggak ada lagi dosa di atasnya. Kalau ada orang yang syirik kepada Allah, lalu dia tidak bertaubat kepada Allah, kemudian meninggal, maka dia masuk neraka khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Akan tetapi kalau misalkan ia bertaubat kepada Allah, anggaplah umurnya 50 tahun, anggaplah ia beribadah 40 tahun, kemudian ia syirik kepada Allah, maka kemudian ketika ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa selama dosa syiriknya itu diampuni oleh Allah, tapi pahala selama 40 tahun juga dihapus oleh Allah. Jadi bersih, bagaikan anak, bagaikan bayi yang baru keluar dari rahim ibunya, tanpa dosa tapi juga tanpa pahala, mulai dari nol. Ibaratnya gini, HP kita di software ulang, ada virusnya kan, di software ulang, diinstal ulang misalnya. Setelah di software, virusnya hilang, tapi semua aplikasi, kontak, nomor HP, foto, video, semua hilang. Semua hilang. Nah, bagaikan HP baru. Makanya, na'udzubillahi min dzalik. Ini makanya saya ingatkan sekali lagi, kalau masuk bulan suci Ramadan, jangan pernah hindari dosa yang satu ini. Dosa yang terbesar, satu syirik, yang kedua uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Makanya memasuki bulan suci Ramadan, yang masih ada orang tua, datangi orang tua, kunjungi orang tua, telepon orang tua, yang udah nggak ada orang tua, doakan orang tua, berinfak, berwakaf atas nama orang tua. Makanya Nabi SAW itu kan salah satu hikmah, Nabi nggak pernah melihat ayahnya masih kecil, ibundanya wafat, karena Nabi diselamatkan dari dosa itu, Nabi nggak punya dosa kepada kedua orang tua. Ya demikian. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Ustaz. Nah, sebelum kita closing statement sekaligus doa, mungkin ada satu pertanyaan dari Ustaz yang jamaah yang sudah hadir, dan nantinya mungkin jamaah bisa menjawab di kolom chat. Nantinya kami akan pilih 2 orang yang terdahulu atau yang tercepat menjawab pertanyaan dari Ustaz yang akan kami berikan hadiah. Apa keistimewaan berwakaf atas nama orang tua? Pertanyaannya sekali lagi, apa keistimewaan berwakaf atas nama orang tua? Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Ustaz atas penyampaian tausiah kali ini. Mudah-mudahan
berkah untuk kita semuanya, dan di bulan suci Ramadan nantinya kita lebih baik lagi. Boleh Ustaz untuk dipimpin doa sebelum kita closing. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita mengucapkan amin, karena kita nggak tahu dari lisan siapa doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berdoa, mengangkat tangan. Siapa orang yang sering mengangkat tangan, maka insya Allah Allah akan turun tangan menolong hamba-hambanya. Tidak tundukkan hati kita, tidak tundukkan kepala kita. Yang pertama kita doakan orang tua kita yang masih ada, Bapak Ibu, yang masih ada orang tuanya. Tolong kita doakan orang tua kita masing-masing, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita dipanjangkan usianya dalam keberkahan, dalam amal saleh, dalam kebaikan. Namun yang orang tuanya sudah tidak ada, kita bayangkan wajah kedua orang tua kita. Jika masih kita bisa bayangkan wajah ibunda kita bayangkan wajah ibunda kita. Kalau Bapak Ibu masih ingat wajah ayahanda kita yang sudah tiada, hadirkan mereka berdua sekarang seolah-olah hadir di hadapan kita, lalu hadiahkan surah Al-Fatihah kepada keduanya, kepada ibunda kita, hadiahkan surah Al-Fatihah kepada ayahanda kita. Mudah-mudahan di alam sana beliau berbahagia memiliki anak yang berbakti seperti kita, yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan di alam sana mereka berbahagia karena tidak sia-sia melahirkan kita, yang tidak pernah lupa kepada kedua orang tua kita. Mungkin karena kesibukan kita akhir-akhir ini kadang kita lalai mendoakan keduanya, padahal mereka di alam sana sangat mengharapkan doa kita. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu, sebelum kita berdoa bersama, saya mengajak marilah kita mengirimkan surah Al-Fatihah yang pahalanya dikhususkan kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, ditempatkan bersama para wali Allah, para Rasul Allah. Bayangkan keduanya hadir di hadapan kita, bayangkan wajah ibunda, bayangkan wajah ayahanda yang masih hidup. Doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah, khususan ila walidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwaka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa amalan salihan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah wal wafati 'ala al-islam ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma barik Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan ya Allah. Wa ballighna Ramadan ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan jamaah Zoom, Bapak Ibu yang hadir di sini insyaallah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada penyakitnya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang orang tuanya sakit, yang keluarganya sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang punya kesempitan hidup, mudah-mudahan Allah lapangkan hidupnya. Allah berkahi rezekinya. Yang punya keluarga, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang punya anak, mudah-mudahan menjadi anak yang saleh dan salehah.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan atas yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Atim membawa berkah kita semuanya, dan diakhiri dengan doa. Maka berakhirlah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Yasin Ahmad selaku Mas ini mohon pamit undur diri. Sebelum itu kita berfoto bersama terlebih dahulu. Kami mohon kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk menyalakan kembali seluruh videonya. Kita foto terlebih dahulu. Boleh? Siapkan yang terbaik. Boleh? Saya hitung mungkin. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi berikan senyum yang luar biasa sekali. Boleh sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi mungkin berikan senyum yang sangat luar biasa sekali pada siang hari ini. 1, 2, 3. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kajian kali ini. Mudah-mudahan semakin berkah kehidupan kita, dan kami berdoa semoga Bapak Ibu semakin sehat-sehat selalu, sukses selalu dimanapun Anda berada. Sekali lagi perlu kami ingatkan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi presensi kehadiran, kami mohon untuk segera mengisi kehadiran. Dan terima kasih kami sampaikan, mudah-mudahan dompet Al-Quran Indonesia semakin berkah. Amin. Amin. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.